juga tidak nyaman. Hal ini perlu kita pahami, kita perlu penuntunan. Makanya biasanya Bante saran sih pakai audio untuk menuntun dulu. Walaupun Anda sudah hafal, karena tanpa itu Anda nggak bisa lenyapin dia kiresa. Nggak bisa lenyapkan kegelisahan itu. Karena kita mau menghadapi baal atau sakit di dalam fisik kita ini, dia nggak bisa kita perlakukan dia dengan keras. Dengan keras tidak mau menerima, nggak bisa. Dia harus dengan lembut, dia harus diterima dengan baik, bahwa itu sakit adalah buah dan kita bisa mengamati dengan baik, melihat, memfokus ke pusatnya, bagaikan menangkap ular, cepik kepalanya. Ketika kepala cepik udah nggak sakit, tentunya banyak ekor-ekor yang bergerak. Sampai itu ekornya harus diem. Kadang bisa 2-3 jam bisa lenyap, kadang 1 jam, 2 jam, tergantung orang punya fisik, keadaan fisik. Kalau dia datang keadaan fisik yang memang sudah banyak penyakit, yang sudah menahun, tentunya dia agak lama. Tapi ada satu penyakit, ketika disadari aja dia sudah lenyap juga. Atau kamu cuekin dia juga, dia akan lenyap. Nah, yang Bante ingin tekankan itu bahwa kita harus perlu menyadari dan catat. Ketika kita baru mulai latihan. Lalu ketika Anda sudah progres, misalnya kesadaran meningkat, lalu Anda mendekati seimbang atau melampaui seimbang, tentunya kita kadang-kadang dimunculkan suatu pikiran-pikiran yang kuat sekali, loba dosa moha yang kuat sekali. Saat itu kita juga butuh tuntunan. Dan kalau kita nggak mau pusing, lebih baik kita sadari dan catat. Karena Sang Buddha mengatakan kesadaran ini kadang ada asangkarika, sasangkarika. Kadang dia bersekutu kepada kekuatan batin, kadang-kadang dia tidak ada sangkara yang muncul. Ada itu asangkara. Jadi untuk itu kita jangan spekulasi, lebih baik kita sadari catat karena nggak rugi punya. Karena mencatat itu adalah hal-hal yang muncul dari saat sekarang, dari hati kita yang ngomong, tentunya dia bukan dari buah karma lampau, tentunya dia itu netral dan dia itu sangat cocok dengan kesadaran. Berbeda dengan bisikan hati dan sebagainya. Baik, kita tidak panjang lebar Bante. Kebetulan Bante sudah persiapkan PDF. Mari kita sama-sama menyimak PDF itu. Bagi yang ingin mendownload bisa di-download. Baik, kita mulai dengan tayangan PDF kita. Judulnya adalah sadari dan catat. Sadari sebenarnya itu kesadaran, catat itu adalah cetasika, cita dan cetasika sebenarnya. Baik, halaman pertama sadari dan catat. Bagi seorang yogi yang melakukan praktek meditasi vipassana, maka kata sadari dan catat sudah menjadi kata yang tidak asing. Jadi kita sadari catat, bagi yang sudah progres, dia sudah tidak asing lagi. Karena saat bermeditasi, mereka selalu dalam kondisi menyadari dan mencatat. Jadi kalau kamu nggak menyadari untuk mencatat itu menuntun ya, supaya kesadaran nggak melenceng. Ini adalah hal yang wajib dilakukan oleh setiap pemeditator vipassana. Kenapa wajib itu? Pertama, karena kesadaran sebagai subjek yang netral, yaitu menyadari. Maka kesadaran membutuhkan objek pendamping. Karena dia nggak ada pendamping, kesadaran nggak ada pendamping, dia biasanya melenceng. Biasakan dibawa oleh tiba-tiba ada buah karma berinterupsi. Jadi berinterupsi itu dia masuk, ketika itu dia akan membuat kita kacau balau. Yaitu pencatatan dalam hati yang juga bersifat netral. Pencatatan dalam hati atau kita mengucap itu adalah hal-hal yang bukan dari dalam bawah sadar, tapi kita ucap dari hati, dalam hati. Jadi tentunya dia tidak memiliki kekuatan, dia itu netral.
Yang kedua, sadari dan catat sekaligus sebagai penuntun. Jadi ingat, menyadari adalah kesadaran, catat adalah cetasika, ada ucapan kita. Jadi sekaligus dia menuntun kesadaran, mengarah agar kesadaran senantiasa mengetahui objek tubuh. Jadi kita arahkan kesadaran kita ke objek tubuh supaya netral sama netral. Yang sama-sama merupakan kelompok netral. Jadi tubuh itu netral, kesadaran netral, catat itu menuntun juga netral. Jadi kita mengarah, menuntun. Jadi para pemirsa harus paham betul, menyadari catat itu tujuannya itu. Yang ketiga, dengan sadari dan catat, kita membentuk kekuatan totalitas. Kenapa totalitas? Kalau kita sadari dan catat, catat di sini adalah netral, sadari juga netral, kita mencatat apa yang sadari Anda ke tubuh juga netral, dia akan membentuk suatu kekuatan. Karena netral-netral itu bagaikan pegangannya. Jadi dalam menghadapi pikiran. Jadi pikiran selalu muncul dari bawah sadar, selalu mencari kesadaran. Ketika itu kita pegang erat pada jasmani, sadari catat, sehingga untuk menghadapi pikiran itu kita menjadi suatu kekuatan totalitas. Sebab memegang objek, subjek memegang objek, ia bagaikan memegang pilar yang kokoh kalau sama-sama netral, ya. Pencatat dalam hati adalah objek pendamping subjek. Jadi dalam hati kita mencatat apa yang kita ucap itu dari luar, tapi kita dalam hati hanya ucap dalam hati. Itu dia pendamping subjek, dia itu netral. Tujuannya apa? Agar subjek kesadaran memiliki pegangan pada objek tubuh. Supaya kita pegang tubuh sama-sama netral. Karena keduanya termasuk dalam kelompok yang netral, yaitu jasmani dan kesadaran. Mereka dapat menyatu dan membentuk kekuatan yang kuat, yaitu kesatuan antara subjek dan objek. Jadi bagi muncul banyak pikiran, Anda mengikuti pikiran Anda nggak mungkin punya. Kamu ada salah. Jadi meditasi itu harus ada objek untuk megang. Nggak bisa biarin. Kalau misalnya pikiran udah muncul gelisah, kita nggak bisa mengamati pikiran itu sendiri. Itu bodoh itu. Berarti kamu terhanyut. Kamu terlena. Justru kita harus berjuang. Kesadaran kita harus megang objek jasmani kita ini. Fenomena inilah yang dapat membendung pikiran. Jadi ketika kita udah kuat karena pikiran menarik kesadaran, nggak sanggup karena kesadaran menyatu kepada sama-sama netral, maka lama-lama karena kita nggak perhatikan pikiran atau gelisah itu, dia akan lenyap sendirinya. Dengan fenomena ini, pikiran tidak akan dengan mudah menarik kesadaran. Sebagaimana kita ketahui, pikiran memerlukan kesadaran. Dia perlu kita. Kalau nggak perlu kita, kenapa? Coba kita lihat. Mayat nggak pernah muncul gelisah, bosan, dan sebagainya. Rasa takut atau Anda ada merasa gelisah atau merasa tidak suka dan sebagainya, nggak ada itu. Karena dia nggak ada kesadaran. Tapi bagi yang masih punya kesadaran, kita yang masih hidup, kita punya gelisah, banyak pikiran, khawatir, rasa takut itu ada. Jadi sebenarnya pikiran memerlukan kesadaran. Nah ini poin yang sangat penting. Sang Buddha mengatakan, semua manusia benih Buddha. Kenapa? Karena pikiran atau buah kamar lampau itu, dia selalu mencari kesadaran. Karena dia mencari kesadaran, kita cuekin dia, maka kita bisa bebas dari dia. Jadi sebagaimana kita ketahui, pikiran memerlukan kesadaran untuk dapat muncul dalam keseharian. Misalnya gelisah, bosan. Kalau kesadaran ikuti dia bosan, ya kamu sangat bosan sekali. Kalau Anda nggak mau memisahkannya. Kalau Anda mau memisahkannya, Anda terpaksa kesadaran ini harus dicatat untuk memegang jasmani yang sama-sama netral. Dan dalam kitab saya disebut sebagai kilesa. Kilesa sendiri merupakan faktor yang menyebabkan manusia terbelenggu, membuat mereka seolah-olah mabuk dan terus-menerus bergejolak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi para pemirsa harus paham, kilesa itu artinya kekuatan batin. Udah muncul di dalam kehidupan sehari-hari itu kilesa. Berarti kekuatan batin yang dari bawah sadar itu sendiri. Hal ini perlu dilakukan karena pikiran masing-masing berasal dari bawah sadar dan merupakan hasil dari buah kamar lampau. Ini udah sering Bante sebutkan kepada Anda.
Karena pikiran berasal dari buah kamar lampau, sehingga kekuatannya sangatlah besar. Karena dia dari kamar lampau, sehingga mampu menarik dan memengaruhi kesadaran dengan kuat. Dia memengaruhi, jadi kesadaran dengan kuat sekali. Dia pasti mencari kesadaran. Jadi dia kuatnya. Walaupun sama-sama aktif sebenarnya nggak cocok punya. Pikiran dan kesadaran, dia itu sama-sama aktif. Pikiran juga aktif, kesadaran juga aktif. Karena pikiran itu kuat, dia caplok. Sedangkan kesadaran itu netral. Kita kalah. Ya, dia caplok. Sehingga karena dia kuat, dia pegang sampai kekuatan hilang, baru kita menyesal. Nah, menyesal itu karena mereka sesama aktif. Sebenarnya tolak belakang punya. Pikiran merupakan kelompok yang memiliki kekuatan yang sangat besar, kuat karena hasil buah kamar lampau. Pikiran memiliki kekuatan untuk membuat kehidupan sehari-hari seorang menjadi bergejolak. Jadi kalau Anda ikuti, kamu bergejolak. Tapi kalau kamu cerdas, kamu bawa medis saja. Dengan meditasi sistem jasmani, maka kamu akan hilang. Terkadang mengarah pada hal-hal yang baik. Misalnya muncul karma baik, dia hal yang baik. Namun tak jarang juga mengarah pada hal-hal yang buruk ketika karma buruk datang atau gelisah, bosan, rasa takut atau ketidaksukaan itu muncul, kamu juga akan mengarah kita jadi buruk. Fenomena demikian bisa merusak tubuh seseorang sedikit demi sedikit. Jadi kalau pikiran kamu dibiarin, nggak pernah mau meditasi, tubuh kita dikit banyak, tidak banyak menumpuk di dalam jasmani kita, dikit banyak dia merusak tubuh. Tapi kalau Anda sering latihan 1 hari 3 jam, tubuh kita akan lebih sehat. Dan lama kelamaan tubuh kita akan menjadi sarang penyakit. Jadi maka tubuh itu sesungguhnya, Sang Buddha mengatakan, itu adalah sarang penyakit. Kenapa sarang penyakit? Karena Anda nggak pernah mau meditasi. Sadari dan catat dalam bahasa Pali disebut cita dan cetasika. Cita adalah subjek, cetasika adalah objek. Jadi di satu sisi Buddha mengatakan cita itu sebenarnya satu. Karena cetasika banyak, maka cita itu memiliki juga mempunyai jenis-jenisnya banyak. Maka biasanya disebut winyana. Cita dan cetasika keduanya selalu apa? Dia mempunyai 4 yang sama. Dia muncul bersamaan, lenyap bersamaan. Misalnya dia muncul di mata, dia lenyap pun di mata, di tempat yang sama yaitu di mata dan waktu yang sama. Jadi dia berpasangan punya. Daripada kesadaran berpasangan dengan cetasika dari bawah sadar kita, dari kelompok pikiran, lebih baik kita catat aja. Maka kita butuh pencatatan. Cita kesadaran sesungguhnya hanya satu. Karena cita membutuhkan objek, maka terbagi menjadi 2 jenis, yaitu cita kesadaran murni, winyana kesadaran terseret. Contoh yang winyana itu orang gila, dia jangan kira dia nggak ada kesadaran. Ada, yaitu winyana. Dia diseret oleh pikiran, diseret oleh semua kecurigaan. Sehingga dia dengan mudah tersinggung, mudah marah dan sebagainya. Itu karena dia winyana. Sedangkan cetasika memiliki 2 pengertian, yaitu cetasika yang berasal dari dalam bawah sadar, dan bawah sadar sendiri adalah kumpulan dari buah kamar lampau yang pernah kita lakukan, tentunya memiliki kekuatan yang sangat kuat. Kalau Anda cetasika dari dalam, itu disuruh cetasika dari dalam. Contoh, bisikan hati, suasana hati, perasaan-perasaan, dan lain-lain banyak. Ketika muncul di permukaan, cetasika akan mencari kesadaran. Jadi dia karena buah kamar lampau, dia akan mencari kesadaran. Ketika kesadaran menyatu dengannya, kesadaran pun akan terseret oleh kekuatannya. Maka di dalam meditasi nggak boleh ikut. Kita harus cuekin dia. Ngantuk, bosan, banyak pikiran dicuekin dia. Kalau Anda nggak cuekin dia, Anda kalah. Karena di sini kita udah lihat sendiri bahwa kesadaran nggak akan menyatu kepada cetasika dari bawah sadar, maka kesadaran terseret oleh kekuatannya. Yang kenapa orang yang stres, depresi itu karena dia ikut pikiran. Pikiran sebenarnya dari bawah sadar semua. Bawah sadar dari bawah kamar lampau. Jadi para pemirsa paham cetasika yang berasal dari bawah sadar ini. Yang kedua B, cetasika yang berasal dari luar, yaitu kesengajaan memberi label atau pencacatan. Jadi kita pencacatan. Hal ini disebut netral karena kita belum ada kekuatan karena kita ucap aja. Lakukan dengan spontan, yaitu dengan mencatat dalam hati.
Jadi kita spontan catat hati orang, mata, pipi, mata, dan sebagainya. Itu kita catat supaya kesadaran kita itu kuat menyatu kepada jasmani kita. Proses ini tetap netral selama dilakukan dengan kesadaran penuh dan tanpa penilaian. Jadi asal kamu jangan menilai, maka itu disebut kesadaran. Jadi cukup tahu aja di dalam meditasi kita nggak perlu menilai, kita nggak perlu untuk menghakimi sesuatu. Nah, ini ada diagram mungkin lebih jelas. Untuk lebih jelas diagram berikut ini. Nama rupa itu sebenarnya gudangnya kama kita. Dia berada di seluruh tubuh bagian kulit yang menempel di daging. Di seluruh tubuh. Maka kenapa arti tubuh itu sangat efektif. Jadi nama rupa itu bisa disebut batin dan jasmani. Baik. Batin dan pikiran. Batin berupa unsur selalu ada. Dia sesuatu yang ada tapi tidak kelihatan. Hanya mengetahui melalui meditasi vipassana. Jadi sebenarnya kita udah kenyang dengan, jadi kalau para pemirsa, kalau Anda bicara soal batin, pasti dia ada dua. Atau di dalam bahasa kita hari-hari sering dengar dari tetangga, jiwa atau roh. Itu semua batin. Nah, batin itu sebenarnya unsur, tapi dia tidak kekal. Karena kenapa tidak kekal? Karena dia terdiri dari kesadaran cita dan cetasika, kesadaran murni dan cetasika kehendak. Jadi kalau kesadaran murni cita, kesadaran belum terseret cita. Kalau winyana, kesadaran terseret oleh buah kama lampau. Contoh winyana itu, orang kira dia bukan nggak ada kesadaran, ada. Tapi kesadaran terseret yang nomor dua, cita yang nomor dua. Jadi kalau maka Sang Buddha di dalam sutta manapun selalu cita, dia nggak pernah, beliau nggak pernah menggunakan sota winyana, sota cita nggak ada, sota winyana, semua winyana punya. Karena bagaimanapun kalau mata sudah terbuka, Anda sudah diseret oleh bentuk-bentuk pikiran yang kamu nggak sadar punya. Kalau kita lihat cetasika atau kehendak, kalau muncul disebut mano, pikiran. Bahasa Pali mano itu pikiran, bukan cita itu pikiran, salah. Mano itu pikiran. Mano terdiri dari ada 5 kanda. Rupa kanda, wedana kanda, sanya kanda, sangkara kanda. Jadi rupa kanda yaitu rupa kanda sama itu tetap mental semua. Yaitu misalnya Anda mimpi muncul gambar dan sebagainya. Wedana kanda kelompok perasaan, rasa senang, rasa ngantuk, rasa tidak suka dan sebagainya, itu wedana. Itu semua dari kelompok sangkara. Sanya kanda kelompok pencerapan. Di sini winyana sudah ada di cita ya, yang terseret. Jadi sebenarnya itu dia terdiri dari dalamnya. Orang meninggal akan menyatu ke dalam batin atau disebut nama rupa itu sendiri. Nah, ini diagramnya sudah jelas. Kelompok perasaan, kelompok pencerapan, ingatan, dan sebagainya, termasuk kelompok bentuk-bentuk pikiran hasil dari buah kama lampau. Jadi diagram ini sangat jelas. Jadi Anda jangan mengatakan batin. Batin itu sangat luas. Dia bisa dikatakan nama rupa. Kalau kita sering bisa jiwa atau roh, cuma bedanya di dalam pandangan Buddha, jiwa dan roh itu tidak ada yang kekal. Karena dia terdiri dari kesadaran, dia terdiri dari pikiran. Kesadaran pikiran, sedangkan pikiran itu berubah-berubah. Maka berubah. Di dalam cita kesadaran murni tersimpan seperti kebahagiaan. Jadi kalau Anda bisa bebaskan dari kamu loba dosa moha ketika itu, dia pasti bahagia, damai. Kamu pasti makmur ketika Anda kama baik datang. Anda pasti ada semangat hidup, ketenangan pasti datang. Kesadaran terbebas dari kejenuhan, kejengkelan, kemarahan, kesalahan loba dosa moha ya. Kebohongan, kesombongan, perasaan malu, kemalasan, ketidaksukaan, dan lain-lain. Percaya diri meningkat, kemakmuran, kemampuan, kesehatan, kecantikan, kedudukan, dan lain-lain. Itu semua kesadaran murni ada di dalamnya. Di dalam cetasika, bentuk pikiran tersimpan loba dosa moha pada umumnya ya. Yaitu contohnya seperti banyak pikiran, banyak keinginan. Kemelekatan itu Anda mengikuti pikiran. Perasaan-perasaan, badan terasa panas, ngantuk, capek, lesu, dan lain-lain sebagainya itu ada di pikiran. Jadi sebenarnya kalau kita bersekutu ke pikiran, sebenarnya kita bersekutu dengan loba dosa moha.
Lebih baik kesadaran bersekutu dengan objek netral. Selamat berwipasana, khususnya medis saja, Bante saran Anda medis saja. Meditasi vipassana ini itu adalah suatu sistem yang sangat efektif untuk mendongkrak kesadaran kita. Jangan terlalu banyak mendengar orang. Kalau Anda banyak mendengar, Anda meditasinya mandat sendiri. Karena kita sudah paham tentang unsur-unsur kesadaran, pikiran, dan sebagainya. Selamat menyadari dan mencatat setiap fenomena yang muncul dengan penuh perhatian. Selamat berjuang dalam meningkatkan kesadaran. Selamat memiliki pengertian benar, karena tanpa pengertian benar, mustahil fenomena tersebut muncul dan dipahami dengan sangat jelas. Selamat mampu mengetahui anicca dengan menyadari nibbana sudah semakin dekat lagi. Apa madena sambadeta, teruslah berjuang dengan penuh kesadaran. Ini 16 Maret barusan berlalu. Mungkin minggu depan Bante akan jelasin dengan PDF cukup baik untuk Anda tentang kesadaran dan pikiran. PDF ini udah Bante sering sebarkan di mana-mana, tapi belum ada penjelasan di YouTube. Mungkin minggu depan kalau ada kesempatan kita akan ketemu lagi untuk membahas tentang PDF tentang